Hakim memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari Senin tanggal 22 bulan Oktober tahun 2022, sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata nomor 2123 garis miring perdata titik G garis miring 2022 garis miring PN TJK antara Ratna Kurnia sebagai penggugat melawan Muhammad Zafif Al-Ghazali sebagai tergugat kami buka dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Panitera, panggil para pihak untuk memasuki ruangan. Panggilan kepada Ratna Kurnia sebagai penggugat atau kuasanya melawan Muhammad Zafif Al-Ghazali sebagai tergugat atau kuasanya agar memasuki ruangan sidang. Saudara penggugat dan tergugat, saudara datang sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari lalu dan panggilan itu dinyatakan resmi dan patut melalui kuasa hukum saudara. Saudara penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan minta identitas saudara. Tentukah saudara memperlihatkan identitas saudara? Saudara tergugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan meminta identitas saudara. Dapatkah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Ya, yang mulia. Saudara penggugat, apakah saudara datang ke sini dengan didampingi kuasa hukum? Ya, yang mulia. Saudara sebagai kuasa hukum dari penggugat adalah seorang advokat. Ya, yang mulia. Coba perlihatkan kartu. Saudara tergugat, apakah saudara datang sini dengan kuasa hukum? Ya, yang mulia. Saudara sebagai kuasa hukum dari tergugat, Iya, yang mulia. coba perlihatkan kartu di identitas. Baik, penggugat dan tergugat, kami berkewajiban di sini untuk menasihati penggugat dan tergugat karena dengan percaya ini ikatan suci yang sudah dibangun akan hancur. Ada baiknya segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kalian kita selesaikan secara kekeluargaan. Silakan hakim anggota 1 untuk melakukan upaya damai pada kedua belah pihak. Terima kasih yang mulia. Pernikahan adalah tujuannya untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman. Maka sebaiknya pernikahan ini tetap dilanjutkan. Kita sebagai manusia harus saling memaafkan, apalagi orang yang pernah sangat berharga dalam hidup. Karena dampak yang sangat besar itu terjadi kepada anak kalian. Jadi kami mengharapkan kepada saudara penggugat dan tergugat untuk mengurungkan niat kalian. Saya kembalikan kepada hakim ketua. Baik, terima kasih. Baiklah, kalau begitu saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dari kami semua dan nasihat menciptakan perdamaian, kerukunan dan kerapian setelah penggugat mengurungkan niat kalian. Bagaimana saudara penggugat? Yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Kalau saya harap istri saya mempertimbangkan kepada keputusan tersebut karena anak saya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Baiklah, saudara tergugat dan penggugat, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis memberikan kesempatan bahwasannya kepada para saudara penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara mediasi di luar persidangan dengan menetapkan saudara Sahril sebagai mediator dalam perkara nomor 2123
garis miring Perdata titik G garis miring 2022 garis miring PNTJK. Baiklah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan kesempatan para pihak untuk mengikuti mediasi, maka persidangan pada perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin bulan Oktober tanggal 29 tahun 2022 pukul 9 WIB dengan perintah untuk para penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang sudah ditentukan. Dengan surat panggilan dari kami dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Pada hari Senin, tanggal 29 bulan Oktober tahun 2022, sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata nomor 2123 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PNTJK antara Ratna Kurnia sebagai penggugat yang melawan Muhammad Zafif Al-Ghazali sebagai tergugat kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Panitera, silakan memanggil para pihak untuk memasuki ruangan. Panggilan kepada Ratna Kurnia sebagai penggugat atau kuasanya melawan Muhammad Zafif Al-Ghazali sebagai tergugat atau kuasanya agar memasuki ruang sidang. Pada saudara hakim anggota 1, silakan melakukan upaya damai. Saudara penggugat dan tergugat, sebaiknya saudara berdamai saja demi kerukunan rumah tangga dan kebaikan anak. Karena sesungguhnya anak adalah jantung hati yang memerlukan kasih sayang antara kedua orang tuanya. Saya kembalikan. Saudara penggugat dan tergugat, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini, maka untuk itu saya menyatakan tertutup untuk umum. Selanjutnya, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan yang menggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 2123 garis miring Perdata titik G garis miring 2022 garis miring PNTJK. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan? Sudah, Yang Mulia. Baik, kalau begitu meskipun tergugat telah menerima salinan surat gugatan tersebut, di sini tak akan dibacakan surat gugatan penggugat. Kuasa penggugat, silakan membaca surat gugatan. Surat gugatan Bandar Lampung 26 September 2022. Hal gugatan perceraian. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ratna Kurnia, tempat tanggal lahir Oku Timur 24 Oktober 1995. Agama Kristen, pekerjaan wirausaha, pendidikan S1, alamat Jalan Mulyamati 2, Kampung Baru, Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap nama Zafif Al-Ghazali, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 5 Mei 1993. Agama Kristen, pekerjaan wirausaha, pendidikan S1, alamat Jalan Mulyamati 2, Kampung Baru, Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini, penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntutan ajaran Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan Kecamatan Mehalim, Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 1860-CS-K-2000 tertanggal 24 Mei 2015. Kedua, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga. Ketiga, yaitu bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Mulyamati 2, Kampung Baru, Bandar Lampung. Keempat, bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arsen Bromo Satrio Al-Ghazali, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Desember 2018. Kelima, bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai 15 Desember 2022. Ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus bulan Februari tahun 2022 sampai dengan saat ini.
yang penyebabnya antara lain tergugat kerap kali melakukan kekerasan terhadap penggugat seperti melakukan kekerasan fisik dan verbal. Tergugat jarang pulang ke rumah dan sering pergi tanpa pamit dan tanpa komunikasi sama sekali terhadap istri dan anak. Yang keenam, bahwa puncak dari percekcokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, di mana penggugat atau tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Kedelapan, bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Kesembilan, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dasar hukum untuk menyatakan gugat cerai ini dikabulkan. 10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas. Maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili. Selanjutnya memberikan putusan yang amannya sebagai berikut. Primer, pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menjatuhkan gugatan perceraian tergugat Ardan terhadap penggugat Ratna. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kantor sipil tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. 4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum. Subsidiar atau apabila pengadilan negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equi et bono. Demikian gugatan ini diajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Selamat kami penggugat Ratna Polri. Sekian yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari akan menambah atau memperbaiki isi gugatan? Iya, ya. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap gugatan tersebut secara tertulis atau lisan? Ya, yang mulia. Saya serahkan semuanya ke kuasa hukum saya. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat secara tertulis atau secara lisan? Secara lisan yang mulia. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan eksepsi dari tergugat atau gugatan penggugat kepada tergugat dan dilanjutkan dengan pembuktian, maka persidangan ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 5 November 2022 pukul 9 WIB dengan perintah untuk penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari Senin dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami menyatakan panggilan ini adalah resmi. Sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Pada hari Senin, tanggal 5 bulan Oktober tahun 2022, Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata nomor 2123 PDT-G/2022 antara Ratna Punia sebagai penggugat dan Muhammad Zafif Al-Goladi sebagai tergugat kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Panitera, silakan memanggil para pihak untuk memasuki ruangan. Panggilan kepada Ratna Kurnia sebagai penggugat atau kuasanya melawan Muhammad Zafif Al-Ghazali sebagai tergugat atau kuasanya agar memasuki ruang sidang. Saudara Hakim Anggota 2, silakan untuk melakukan upaya perdamaian kepada penggugat dan tergugat. Baik, terima kasih yang mulia. Kita sebagai manusia harus saling memaafkan, apalagi orang yang pernah sangat berharga di hidup kita. Karena dampak yang sangat besar itu terjadi kepada anak kalian. Jadi kami mengharapkan kepada saudara penggugat dan tergugat untuk mengurungkan niat kalian. Saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Baik. Sidang dinyatakan tertutup. Saudara tergugat, saudara sudah siap untuk eksepsi saudara? Sudah siap yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Yang mulia.
Silakan saudara bacakan eksepsi tergugat. Bandar Lampung 5 November 2022. Jawaban dalam perkara nomor 2123 garis miring Perdata G garis miring 2002 PN TJK antara Ratna Kurnia selaku penggugat lawan Muhammad Zafif Al-Ghazali selaku tergugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi 1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. 2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. 3. Bahwa surat gugatan tersebut mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. 2. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tidak benar adanya pada dari tanggal 15 Desember 2021 bahwa hubungan rumah tangga mulai goyah. Karena itu bukan sebuah perselisihan dan pertengkaran, melainkan tergugat hanya mengingatkan dan menasihati. 2. Bahwa tidak benar adanya bahwa terjadi kekerasan dan tergugat selalu pamit kepada anak dan menyuruh untuk memberitahu penggugat. 3. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena penggugat terus mendesak ingin bercerai. 4. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas masih bisa dibina untuk membentuk suatu rumah tangga, tetapi tergugat selalu ingin meminta bercerai terus-menerus kepada tergugat. 5. Berdasarkan hal-hal yang terjadi, penggugat selalu berkata kepada atas dasar pertengkaran terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup. Dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat. 2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Saudara penggugat, apakah ingin melanjutkan replik dari jawaban tergugat? Kuasa hukum penggugat, silakan bacakan replik. Baik, yang mulia. Dalam perkara replik nomor 2123 garis miring PDT titik G titik S garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Tanjung Karang antara Ratna Kurnia dengan sebagai penggugat melawan Zafif Al-Ghazali sebagai tergugat. Bandar Lampung tanggal 26 September 2022. Kepada Yang Mulia Hakim Majelis perkara nomor 2123 garis miring PDT G titik S garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Tanjung Karang Pengadilan Negeri Bandar Lampung Jalan Walter Mongin Sidi nomor 27 Tanjung Karang Teluk Betung Selatan Talam Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Lampung Kode Pos 35222. Dengan hormat, kami selaku kuasa hukum penggugat dengan ini mengajukan replik dan atas jawaban yang diajukan para tergugat tertanggal 5 November 2022 berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagai berikut. Dalam eksepsi, anggapan atas dalil para tergugat tentang gugatan kabur. 1. Bahwa penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil tersebut yang disampaikan oleh tergugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh penggugat. 2. Bahwa para penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil para tergugat yang menyatakan gugatan para penggugat kabur, karena dalam surat gugatan penggugat telah menguraikan secara tegas dan jelas tentang perbuatan melanggar perjanjian yang dilakukan oleh para tergugat. Dalam pokok perkara 1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatat di kantor mencatat sipil Kota Bandar Lampung, Jalan Dr. Susilo nomor 1A, Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212. 2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga. Ketiga, bahwa setelah menikah
penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bumi Mati 2, Kampung Baru, Bandar Lampung. Keempat, bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arsen Bromo Satrio Al-Ghazali, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Desember 2018. Kelima, bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai 15 Desember 2021. Ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang menyebabkan antara lain tergugat kerap kali melakukan kekerasan terhadap penggugat, seperti melakukan kekerasan fisik dan verbal, dan tergugat jarang pulang ke rumah dan sering pergi tanpa pamit dan tanpa komunikasi sama sekali terhadap istri dan anak. 6. Bahwa puncak dari percekcokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, di mana penggugat atau tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. 8. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Kesembilan, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. 10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat memohon dengan hormat kepada hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Aku berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. 2, menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hormat kami selaku kuasa hukum penggugat. Sekian yang mulia. Saudara penggugat, apakah ingin menambah atau mengubah isi dari replik tersebut? Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat, apakah saudara akan melakukan jawaban atas replik penggugat hari ini? Ya, mulia. Kuasa hukum tergugat, gugatan akan dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Baik, silakan bacakan duplik atas replik tersebut. Duplik dalam perkara nomor 2123 PDP G/2022 antara Pria sebagai penggugat melawan Muhammad Jafif Al-Ghazali sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim perkara nomor 2123 PDT G/2022 Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Jalan Walter Mongin Sidi nomor 27 Tanjung Karang, Teluk Betung Selatan, Kecamatan Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada tanggal 5 November 2022, bersama ini tergugat mengajukan duplik sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat. 2. Bahwa terdapat dalil replik penggugat pada poin 5 adalah tidak benar apabila tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat, jarang pulang ke rumah, pergi tanpa pamit, dan tidak berkomunikasi kepada istri dan anak. 3. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat poin 6 bahwa tergugat dan penggugat tidak bisa ranjang, melainkan tergugat pergi dari rumah. 4. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat poin 7 bahwa pada poin 7 menolak dalil penggugat di mana penggugat dan tergugat hanya berbincang sebentar mengenai masalah rumah tangga dan tidak adanya usaha musyawarah untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan. 5. Bahwa sebenarnya tergugatlah yang berusaha untuk meminta maaf dan memohon kepada penggugat agar dapat kembali menjalin rumah tangga, namun ditolak oleh penggugat. 6. Bahwa tidak benar penggugatan perceraian penggugat dengan alasan kekerasan fisik dan verbal dalam rumah tangga, akan tetapi hal lain di mana penggugat tidak lagi menghiraukan tergugat. 7. Bahwa ikatan perkawinan antara tergugat dan penggugat mulai terjadi keributan dan sulit dibina semenjak penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. 8. Bahwa tergugat masih tetap memberikan nafkah pada istri dan anak, serta mencoba menghubungi mereka namun selalu ditolak oleh penggugat. Dalam rekonvensi 1, bahwa penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi semua dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban tergugat konvensi kecuali yang diakui kebenarannya. Kedua, bahwa pada prinsip tergugat tetap pada pendiriannya sebagai yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi. Ketiga, bahwa tergugat dengan tegas menolak bahwa tergugat tidak berperilaku sebagaimana yang dinyatakan oleh penggugat, di mana replik tertanggal 2 November 2022. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung, Majelis Hakim Perkara nomor 2123 PDTG garis miring 2022 ini agar memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak replik penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. 3. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya. 4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan Bandar Lampung berpendapat lain, mohon putusan salin alia. Demikian bukti kami ajukan. Atas perhatian dan berkenaan Majelis Hakim pemeriksa perkara kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung 5 November. Hormat kami. Kuasa hukum tergugat. Baik, karena kuasa hukum dari penggugat dan tergugat sudah menanggapi replik dan duplik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Terhadap saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengajukan bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Belum, Yang Mulia. Terhadap saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Belum. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat mempersiapkan bukti, surat dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan lanjutkan 2 minggu ke depan pada hari Senin tanggal 19 November tahun 2022 pukul 9 dengan perintah kepada penggugat dan kuasa hukumnya, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dan sidang hari ini diselesaikan dan ditutup. Pada hari Senin tanggal 19 bulan November tahun 2022, sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengalih perkara perdata nomor 2123 garis miring perdata titik D garis miring 2022 garis miring PNTJK antara Ratna Kurnia sebagai penggugat melawan Muhammad Zafif Al-Ghazali sebagai tergugat kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Baritera, silakan panggil para pihak untuk masuk ke ruangan. Panggilan kepada Ratna Kurnia sebagai tergugat atau kuasanya melawan Muhammad Zafif Al-Ghazali sebagai tergugat atau kuasanya agar memasuki ruangan sidang.
Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini akan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya bisa diketahui para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Saudara penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap? Silakan saudara serahkan bukti-bukti tertulisnya. Saudara penggugat, acara ini adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan bukti-bukti? Saudara? Sudah, Yang Mulia. Silakan saudara serahkan bukti-bukti tertulisnya. Karena saudara kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara dan saudari kuasa penggugat dan tergugat sudah siap dengan saksi-saksi yang diajukan? Baik, penetra silakan panggil kedua saksi dari penggugat untuk masuk ke ruang sidang. Kepada para saksi, saudara Siti Anissa Lesmana dan Nova Tresna Dewi dimohon untuk memasuki ruangan sidang. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, silakan menunjukkan kartu identitas. Saudari, sebelum memberi keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Silakan Pak Ditra. Demi Tuhan, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya Saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya, dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Saudari saksi telah bersumpah atas agama saudari, untuk itu harus memberikan keterangan yang sejujurnya. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik. Pada saksi penggugat 1, kapan penggugat dan tergugat menikah? Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2015. Apakah penggugat dan tergugat mempunyai anak? Yang mereka mempunyai satu orang anak. Silakan hakim anggota 1 untuk menanyakan kepada para tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Pada saksi 1, apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Siapa nama penggugat dan tergugat? Nama penggugat adalah Ratna Kurnia dan nama tergugat adalah Muhammad Zafif Al-Ghazali. Ada hubungan apa antara saudara dengan penggugat dan tergugat? Saya merupakan adik ipar dari penggugat. Apakah penggugat dan tergugat adalah suami istri? Yang mereka adalah suami istri. Kapan penggugat menikah dengan tergugat? Penggugat dan
tergugat menikah pada tahun 2015. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di mana? Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, namun setelah itu mereka mulai tinggal di rumah sendiri. Apakah penggugat dan tergugat sudah mempunyai anak? Ya, mereka sudah mempunyai 1 orang anak. Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat? Ya, saya tahu pada awalnya pernikahan tergugat dan penggugat baik-baik saja, namun pada pertengahan tahun 2021 hubungan mereka tidak harmonis lagi. Mengapa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi? Hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan tergugat diduga selingkuh dengan perempuan lain dan kerap kali melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Apakah saudara tahu apa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat hingga sampai keduanya pisah tempat tinggal? Penyebabnya adalah mereka sering bertengkar dan terjadi percekcokan di antara keduanya, dan juga mereka pisah rumah selama 1 tahun lamanya. Apakah saudara tahu siapa nama perempuan lain tersebut? Saya tidak tahu pasti siapa namanya, namun perempuan tersebut sering dijuluki oleh tergugat sebagai sugar daddy. Apakah saudara sudah menasihati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat? Ya, saya sudah coba menasihati, namun belum berhasil. Apakah saudara masih sanggup menasihati penggugat? Tidak sanggup lagi. Apakah saudara saksi ada yang masih perlu disampaikan? Tidak ada yang mulia. Saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, silakan hakim anggota 2 untuk menyatakan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Pada saksi kedua, apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal yang mulia. Siapa nama penggugat dan tergugat? Penggugat bernama Ratna Kurnia dan tergugat bernama Muhammad Zafif Al-Ghazali. Ada hubungan apa antara saudara dengan penggugat dan tergugat? Saya temannya yang mulia. Apakah penggugat dan tergugat adalah suami istri? Iya yang mulia. Kapan penggugat menikah dengan tergugat? Mereka menikah sekitaran tahun 2015 yang mulia. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di mana? Pada awalnya mereka tinggal di rumah orang tua, setelah itu mereka tinggal di rumah sendiri. Apakah penggugat dengan tergugat sudah mempunyai anak? Iya yang mulia, 1 orang anak. Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat? Yang saya tahu keadaan rumah tangga mereka itu baik-baik saja sejak tahun 2021 terjadi percekcokan. Mengapa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi? Karena terjadi pertengkaran ini. Apakah saudara tahu apa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat hingga sampai keduanya pisah tempat tinggal? Yang saya tahu penggugat dan tergugat itu terjadi ada perselingkuhan dan bahkan si tergugat ini sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Apakah saudara tahu siapa nama perempuan lain tersebut? Tidak tahu yang mulia. Apakah saudara sudah menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat? Sudah yang mulia. Apakah saudara masih sanggup menasehati penggugat? Tidak sanggup lagi yang mulia. Apakah saudara saksi ada yang masih perlu disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, saya kembalikan pada ketua. Baik, karena penggugat dan tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau konklusi. Saudara penggugat, apakah saudari sudah siap menyampaikan kesimpulan saudari atau konklusi selama persidangan atas perkara yang berlangsung ini? Saya tetap dalam gugatan saya dan saya tetap ingin bercerai. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada majelis hakim menyusun putusan ini, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada agenda persidangan bacaan putusan pada hari Senin tanggal 26 November tahun 2022. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada kami majelis hakim menyusun putusan ini, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada agenda persidangan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 26 November pukul 9 WIB
dengan perintah pada penggugat atau kuasa hukumnya dengan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang sudah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami nyatakan panggilan tersebut adalah panggilan resmi. Sidang hari ini akan selesai dan ditutup. Pada hari Senin tanggal 26 November tahun 2022, sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata nomor 2123 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PMTJK antara Ratna Kurnia sebagai penggugat melawan Muhammad Zafif Abdul Aziz sebagai tergugat kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Panitia, silakan panggil para pihak untuk memasuki ruangan. Panggilan kepada Ratna Kurnia sebagai penggugat atau kuasanya melawan Muhammad Zafif Al-Ghazali sebagai tergugat atau kuasanya agar memasuki ruangan sidang. Setelah kami majelis hakim bermusyawarah dari hakim anggota 1 dan 2, kami memutuskan bahwasannya menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pembuktian penggugat lebih kuat dari pembuktian tergugat. Maka penggugat dipandang berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sengketanya. 2. Dan kemudian mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi yang diajukan tergugat dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana kutipan akta perkawinan selanjutnya diputus karena percayaan beserta segala akibat hukumnya yang sah. 3. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Karang atau orang yang diberi wewenang untuk memberitahukan isi putusan dalam perkara kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Demikianlah diputus dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Senin tanggal 26 bulan November tahun 2022 oleh kami Altof Tanzil Atobarani SAMH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Ardi Rubahan Wahab sebagai Hakim Anggota 1 dan Sahril Fadila SAMH sebagai Hakim Anggota 2. Maka dalam persidangan terbuka untuk umum ini pada hari Senin 26 November 2022, sidang perkara perdata dengan register nomor 2123 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PNTJK pada hari Senin ini tanggal 26 bulan November tahun 2022 dinyatakan ditutup. Resmi cerai.